Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat kelas 2. Pada video kali ini kita belajar bab 1 dengan materi Ayo Belajar Al-Quran. Simak baik-baik ya. Mudah-mudahan anak bapak bisa paham dengan menyimak dengan baik dan ikuti dengan baik materi kali ini. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan pesan-pesan pokok dari surat An-Nas dengan benar, baik, dan bagus. Jadi untuk tahu pesan pokoknya, anak bapak simak video kali ini, karena pada video kali ini nanti akan dijelaskan apa-apa saja pesan pokok yang terdapat di dalam surat An-Nas tersebut. Nah, sebelum kita masuk pesan pokok dari surah An-Nas, kita baca sama-sama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi harus diperhatikan tajwid panjang pendeknya. Surah An-Nas adalah surat ke-114, surat terakhir di dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas terdiri atas 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Oleh sebab itu, surat ini tergolong surat Madaniyah. Adapun pesan pokok surah An-Nas, yaitu manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan. Manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Pelindung. Surah An-Nas sebaiknya dibaca setiap hari, utamanya sebelum tidur dan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, anak-anak bapak, itu beberapa pesan pokok dari surat An-Nas. Memang materi kali ini singkat karena hanya membahas tentang pesan pokok surah An-Nas saja. Anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi hari ini, bisa membaca surah An-Nas dan juga bisa tahu apa-apa saja pesan pokok yang terdapat di dalam surat An-Nas tersebut. Sebagai penutup pelajaran, terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang telah mengikuti dan berusaha untuk memahami materi kali ini. Motivasinya sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar bab 2 tentang materi Mari Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Nah, ini adalah beberapa Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada video kali ini. Bapak berharap anak bapak menyimak dengan baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menunjukkan perilaku tawakal, bersyukur, rajin belajar, dan rasa ingin tahu sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir dengan penuh tanggung jawab. Nah, Bapak berharap anak bapak belajar dengan serius. Simak materi kali ini. Yang pertama adalah Al-Hafiz, artinya Allah Maha Memelihara. Benarkah Allah itu Al-Hafiz? Benarkah Allah yang Maha Memelihara? Benarkah Allah memelihara alam semesta beserta isinya? Allah pencipta segala sesuatu yang ada. Allah juga yang memiliki dan memeliharanya. Pemeliharaan Allah bersifat sempurna, tanpa rasa lelah dan lupa.
Al-Hafiz artinya yang maha memelihara. Al-Hafiz artinya Allah maha memelihara. Allah memelihara segala sesuatu agar tidak rusak dan goyah. Memelihara segala amal perbuatan hambanya agar tidak sia-sia. Allah memelihara segala sesuatu. Tanpa pemeliharaan Allah, dunia dan alam semesta akan berantakan. Bukti Allah memelihara sesuatu, Allah memelihara langit dan bumi, memelihara hambanya, dan lain sebagainya. Kita harus bisa meneladani Al-Hafiz. Cara meneladani Al-Hafiz, yang pertama memelihara hati, kemudian memelihara lisan, menjaga hubungan baik dengan sesama, menjaga tetap beribadah kepada Allah, menjaga diri supaya tidak melanggar larangan Allah, memelihara kedamaian bermasyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Wali, artinya maha melindungi. Meyakini Allah Al-Wali adalah kewajiban kita. Kita juga harus mengetahui arti dan maknanya agar kita bisa meneladaninya dalam kehidupan. Allah melindungi semua makhluk dari kerusakan. Dialah juga yang menguasai dan menentukan segala macam urusan makhluknya. Apakah yang terjadi jika Allah tidak melindungi semua? Maka semua makhluk pasti akan musnah. Al-Wali artinya yang maha melindungi. Allah Al-Wali artinya Allah maha melindungi. Al-Wali dapat diartikan pula maha menguasai. Allah menguasai segala urusan makhluknya. Kalian sudah tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang maha melindungi. Bukti bahwa Allah maha melindungi antaranya bahwa Allah melindungi kepada orang yang beriman. Allah juga memberi petunjuk kepada setiap orang yang beriman. Kalian telah mengetahui arti Asmaul Husna Al-Wali. Kalian juga dapat meneladaninya dengan berbuat baik. Contohnya, melindungi orang yang membutuhkan perlindungan karena Allah. Umat Islam tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah. Meminta perlindungan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik adalah termasuk dosa yang sangat besar. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Alim, artinya maha mengetahui. Salah satu dari Asmaul Husna adalah Al-Alim. Umat Islam yakin bahwa Allah memiliki nama Al-Alim. Umat Islam harus meyakini dengan sungguh-sungguh, yakni dalam hati, ucapan, dan juga perbuatan kita harus mengetahui arti dari Al-Alim. Apakah arti dari Al-Alim itu? Al-Alim artinya Allah maha mengetahui. Allah tahu segala sesuatu yang tampak maupun tidak. Bukti bahwa Allah maha mengetahui sangatlah banyak. Salah satunya adalah adanya Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang segala sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum. Itu salah satu bukti bahwa Allah maha mengetahui. Allah juga mengetahui datangnya hari kiamat, bagaimana gambarannya, padahal kiamat itu belum terjadi. Semua telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kita adalah anak yang soleh dan soleha. Kita harus bisa meneladani Asmaul Husna Al-Alim. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Alim yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tidak malas dalam menuntut ilmu, tidak bersikap sombong meskipun pandai, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, dan terakhir mengamalkan serta menyampaikan ilmu kepada yang membutuhkan. Jangan pernah menyembunyikan ilmu yang dimiliki. Kemudian Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Khabir, artinya maha teliti. Al-Khabir juga salah satu dari 99 Asmaul Husna. Umat Islam harus meyakini dengan sungguh-sungguh dan meneladaninya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu arti dari Al-Khabir? Al-Khabir artinya maha teliti. Allah maha teliti atas segala sesuatu yang bersifat tersembunyi. Allah maha teliti atas segala sesuatu yang bersifat tidak kita ketahui. Bukti Al-Khabir adalah Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allah maha teliti baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun karena Allah maha teliti terhadap segala sesuatu. Cara meneladaninya, yang pertama tidak menyombongkan diri. Kemudian yang kedua senantiasa taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga selalu berada di jalan Allah untuk mencapai ridhonya. Yang keempat selalu berbuat
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi hari ini, tahu tentang beberapa Asmaul Husna. Meskipun 99 terasa sulit dipahami, tapi ada beberapa yang kita pelajari pada materi kali ini. Mudah-mudahan bisa paham. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang telah menyimak mengikuti materi ini dengan baik. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 2, pada video kali ini kita akan belajar tentang bab 3 dengan materi ayo berperilaku terpuji. Bapak berharap anak Bapak menyimak dengan baik video ini, memahami materi kali ini, sehingga anak Bapak memiliki sikap terpuji yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menyebutkan arti sikap menyayangi manusia, empati, bertutur kata yang lembut, dan jujur dengan benar. Mudah-mudahan dengan memperhatikan materi ini, anak Bapak bisa saling menyayangi, bersikap empati, lembut, dan bersikap jujur dengan benar. Yang pertama, sayang kepada sesama. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama kasih sayang untuk seluruh alam. Allah menyuruh kita menyayangi sesama manusia. Menyayangi sesama adalah perilaku terpuji. Contohnya, menyayangi keluarga, guru, teman, dan orang lain. Apabila ayah pulang kerja, kita bantu membawakan tasnya. Ibu yang sedang kecapean, kita ambilkan minum, kita berikan kepada ibu. Kemudian, saat di sekolah pun selalu mengucapkan salam, tersenyum, dan cium tangan kepada guru. Jika ada teman yang sakit, kita menjenguk dan mendoakannya agar lekas sembuh. Kita juga harus sayang kepada orang lain. Contohnya, memberi sedekah kepada fakir miskin. Nah, anak-anak hebat, kemudian bagaimana dengan sikap empati? Kita masuk sifat yang kedua. Sikap empati adalah kemampuan memahami atau mengerti perasaan orang lain. Contohnya, ikut merasakan sedih teman yang ditinggal wafat orang tuanya. Menolong dan mengobati teman yang sedang terjatuh juga bisa dinamakan sikap empati. Anak yang soleh dan soleh harus memiliki sikap empati. Empati kepada keluarga, teman, maupun orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, bertutur kata yang lembut. Bertutur kata yang lembut adalah berkata yang baik, sopan, dan santun. Bertutur kata yang lembut adalah perilaku terpuji. Sebagai anak yang soleh, sudah seharusnya bertutur kata yang lembut. Contohnya, berbicara yang baik dan sopan kepada orang tua dan guru, serta tidak berbicara kasar kepada teman. Kenapa? Karena berbicara kasar itu nanti kita tidak dihormati oleh orang lain. Jadi, bertutur kata yang lembut itu penting dan harus kita lakukan. Dengan bertutur kata yang lembut, berarti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mendapat pahala seperti pahala bersedekah. Di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bertutur kata yang lembut sehingga kita dihormati orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Beberapa contoh sikap jujur yaitu mengembalikan uang kembaliannya kepada ibu, mengerjakan soal tanpa menyontek, dan berbicara yang sebenarnya. Lawan kata jujur adalah bohong. Jujur itu merupakan akhlak terpuji. Anak yang jujur berarti dia berakhlak terpuji. Anak yang berakhlak terpuji
akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayangi. Oleh sebab itu, selalulah bersikap jujur dalam segala hal. Jangan pernah berbohong, karena itu perilaku tercela. Sekali berbohong, anak bapak tidak akan dipercaya orang lain. Anak yang berbohong akan mendapatkan dosa dan kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam api neraka. Nah, anak bapak yang soleh dan soleha, anak-anak bapak yang hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi ini. Bapak berharap anak bapak bisa memiliki perilaku terpuji, perilaku menyayangi orang lain, perilaku empati, bertutur kata lembut, dan memiliki sikap jujur dalam setiap hal. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang telah betul-betul menyimak materi kali ini. Mudah-mudahan bisa memahami materi ini dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 2. Pada video kali ini kita belajar bab 4 dengan judul materi Alhamdulillah aku bisa sholat. Nah, Bapak berharap anak Bapak bisa menyimak materi kali ini. Kenapa? Karena sholat merupakan ibadah wajib yang sampai meninggal pun kita harus melaksanakan sholat. Sebelum kita belajar, ikuti Bapak, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan ketentuan azan, iqamah, dan sholat fardu dengan benar. Nah, anak Bapak tolong disimak materi ini ya, supaya anak Bapak paham dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ini materi yang sangat penting. Nah, berbicara tentang azan, azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat berjemaah karena sudah masuk waktunya. Secara syariat, azan adalah seruan kepada kaum muslimin untuk mendirikan sholat. Orang yang mengumandangkan azan itu disebut dengan muazin. Adapun orang yang mendengarkan azan disebut dengan mustami, yang artinya orang mendengarkan. Nah, berkaitan dengan azan, maka disebut dengan orang yang mendengarkan azan. Hukum melaksanakan azan sebelum sholat berjamaah adalah sunnah. Berikut adalah ketentuan-ketentuan azan. Yang pertama, masuk waktu sholat. Kemudian niat azan dibaca sesuai dengan lafalnya, terus disuarakan dengan suara lantang dan merdu, dan diucapkan berurutan serta bersambung. Jangan pula nanti tidak berurutan, maka azannya salah. Azan harus berurutan dari awal hingga akhir. Adapun syarat-syarat muazin adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, laki-laki. Dan yang keempat, mumaiz. Sedangkan sunnah bagi azan seorang muazin antara lain, seorang muazin itu harus suci dari hadas dan najis. Kemudian muazin harus menghadap kiblat, berdiri, dan berazan dengan suara nyaring dan suara yang sangat merdu. Azan dikumandangkan sebagai tanda masuk waktunya sholat. Kita harus bisa mengumandangkan azan. Adapun lafaz azan seperti pada gambar berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah dibaca 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, anak-anak Bapak, itulah lafaz azan. Mudah-mudahan anak Bapak bisa memahami materi kita kali ini. Semoga anak-anak hebat bisa mengumandangkan azan
baik itu di musola ataupun di masjid tempat tinggal. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup materi kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 2. Pada video kali ini kita belajar bab 5, materi tentang asyiknya belajar kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ikuti pelajaran kali ini dengan sebaik mungkin sehingga anak bapak bisa paham tentang materi. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak hebat, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dengan baik. Nah, untuk mengetahui kisah keteladanannya, maka anak bapak harus menyimak sebaik mungkin. Kenapa? Karena dengan mengetahui kisah Nabi Nuh, maka anak bapak akan tahu apa hikmah, apa keteladanan yang ada dari kisah Nabi Nuh tersebut. Emangnya Nabi Nuh itu siapa? Nabi Nuh adalah cicitnya Nabi Idris alaihissalam. Ayah Nabi Nuh bernama Lami. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi dan rasul yang ketiga. Nah, bagaimana dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, banyak masyarakat berperilaku tercela. Begitu pula kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka banyak yang menyembah berhala, berbuat zalim, sombong, dan sewenang-wenang. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh kepada mereka. Nabi Nuh mengajak mereka ke jalan yang benar. Mereka diajak menyembah Allah dan melakukan amal soleh. Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, namun hanya 80 pengikut yang beriman. Bahkan putranya sendiri, Kan'an, juga tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sabar sekali dan terus berdakwah. Semua yang telah dilakukan dan dialami selalu disampaikan kepada Allah, hingga Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal besar. Nabi Nuh bekerja keras membuat kapal tersebut. Beliau dibantu oleh para pengikutnya yang setia. Hinaan dan ejekan dari kaumnya sekali tidak pernah dibalasnya. Beliau tetap bersabar dan bekerja keras menyelesaikan pembuatan kapal tersebut. Nah, anak-anak hebat, apa yang kita teladani dari Nabi Nuh? Meneladani kisah Nabi Nuh. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki sikap sabar dan kerja keras. Anak yang soleh harus memiliki sikap sabar. Sabar dalam segala hal. Contohnya, sabar dalam beribadah dan sabar dalam menghadapi musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang selalu bersabar. Sebagai pelajar, kalian juga harus bekerja keras. Ingatlah kembali betapa Nabi Nuh bekerja keras hingga beliau dapat membuat kapal yang luar biasa. Bekerja keras untuk meraih tujuan dan cita-cita. Kejarlah cita-cita kalian dengan bekerja keras. Keberhasilan itu dapat diraih dengan bekerja keras. Contohnya bekerja keras, belajar setiap hari, mengerjakan ulangan dan tugas sekolah dengan sendiri, dan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak bapak bisa memahami materi ini, bisa meneladani kisah Nabi Nuh. Bekerja keras dan selalu sabar menghadapi proses pembelajaran. Meskipun agak sulit, tetapi dengan menyimak maka akan mudah memahami materi ini.
Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebagai motivasi anak Bapak, sebaik-baik umat adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup materi kita kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang bab 6. Senang bisa membaca Al-Quran. Bapak berharap anak Bapak selalu sehat dan selalu mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga bisa memahami tiap materinya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam Quran surat Al-Falaq dan Quran surat Al-Kautsar dengan benar. Mudah-mudahan anak Bapak bisa memahami dan dapat mengetahui pesan-pesan pokok di dalam surat tersebut. Tolong disimak materi ini dengan sebaik mungkin. Nah, sebelum kita masuk tentang pesan pokok surah Al-Falaq, alangkah baiknya kita baca sama-sama terlebih dahulu. Ikuti Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Surah Al-Falaq adalah surat ke-113 dalam Al-Quran. Al-Falaq artinya waktu subuh atau fajar. Surah Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Surah Al-Falaq tergolong surat Madaniyah karena diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Adapun pesan pokok surah Al-Falaq, yang pertama, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, manusia berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Yang ketiga, ada 4 kejahatan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Falaq, yaitu kejahatan makhluk ciptaan Allah, kemudian kejahatan di waktu malam, kemudian kejahatan tukang sihir, dan terakhir kejahatan orang yang dengki. Kemudian yang keempat, pesan pokok surah Al-Falaq, dengan membaca surah Al-Falaq, berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi kita. Amin ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak hebat, itu tentang surah Al-Falaq. Sekarang kita pindah ke surat Al-Kautsar. Kita baca sama-sama. Ikuti Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak hebat, penjelasan surat Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surat ke-108. Surah Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surah Al-Kautsar tergolong surat Makkiyah. Surat ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Makanya disebut dengan surat Makkiyah, surat yang paling pendek terdapat di dalam Al-Quran. Adapun pesan-pesan pokok yang terkandung dalam surah Al-Kautsar antara lain, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita dengan memberikan nikmat yang banyak. Kemudian yang kedua, untuk mensyukuri nikmat tersebut, Allah perintahkan kita sholat dan berkorban. Kemudian yang ketiga, janganlah membenci Nabi Muhammad, berikut ajaran Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang membenci Rasulullah, dialah yang terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi ini, tahu tentang surah Al-Falaq dan tahu tentang surat Al-Kautsar, tahu pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam surah Al-Falaq dan pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar.
Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang telah menyimak mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup materi kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 2. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang bab 7. Mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Untuk itu Bapak harap anak Bapak menyimak mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Bapak berharap anak-anak Bapak bisa menghafal nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya. Nah, kita bahas satu persatu nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Di dalam Al-Quran, malaikat Jibril disebutkan sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas membagi rezeki. Rezeki adalah segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti hujan, kesuburan tanah, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala ataupun trompet pada hari kiamat. Malaikat Israfil ini meniup sebanyak 2 kali tiupan. Tiupan pertama mematikan semua dunia seisinya. Kemudian tiupan yang kedua membangkitkan manusia setelah hari kiamat terjadi. Nah, anak-anak hebat, kita masuk ke malaikat yang keempat, yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israel dijuluki sebagai malaikat maut. Kemudian yang kelima, malaikat Mungkar dan Nangkir. Ini 2 malaikat. Malaikat Mungkar berpasangan dengan malaikat Nangkir. Mereka bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Kemudian yang keenam, malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik dan malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Kemudian malaikat yang ketujuh adalah malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Malik dijuluki dengan sebutan Zabaniyah. Zabaniyah yaitu malaikat yang digambarkan sangat kejam dan menakutkan. Kemudian yang ke-8 yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Malaikat Ridwan juga diperintah untuk membantu dan menyambut orang yang beriman ketika masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bertemu dengan malaikat Ridwan ini. Nah, anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi ini, hafal nama-nama para malaikat dan juga mengetahui tugas-tugas dari tiap-tiap malaikat. Jadi, meskipun di buku ada 8 malaikat, maka semuanya kalau kita hitung itu ada 10 malaikat. Mungkar dan Nangkir digabung menjadi 1, Raqib dan Atid digabung menjadi 1, tapi keseluruhannya ada 10 malaikat. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat adalah orang yang belajar mengajarkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Terima kasih untuk anak Bapak yang telah menyimak materi kali ini. Kita tutup materi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 2. Pada video kali ini kita belajar bab 8 dengan materi Aku senang bisa berakhlak terpuji. Bapak berharap anak Bapak serius menyimak mengikuti pembelajaran kali ini sehingga bisa paham tentang materi hari ini. Sebelum kita belajar,
Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan arti gaya hidup bersih, gaya hidup rapi, gaya hidup teratur dengan benar, serta menggunakan bahasa sendiri. Nah, tolong disimak baik-baik materi ini sehingga anak bapak nantinya bisa memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini berkaitan dengan akhlak perilaku. Yang pertama tentang gaya hidup bersih. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa menjaga kebersihan agar badan tetap sehat. Nah, tahukah kalian apa itu hidup bersih? Bersih artinya bebas dari kotoran. Hidup bersih artinya hidup dalam keadaan terbebas dari kotoran. Menjaga kebersihan itu dimulai dari menjaga kebersihan diri sendiri. Berikut beberapa hal yang harus dijaga kebersihannya: bersih badan, bersih pakaian, dan bersih lingkungan. Nah, tahukah kalian manfaat dari hidup bersih? Hidup bersih banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, badan menjadi sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi indah. Yang ketiga, terhindar dari penyakit dan bencana. Yang keempat, disayang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian yang kedua, tentang gaya hidup rapi. Rapi artinya baik atau apik. Hidup rapi artinya hidup dengan gaya hidup yang apik. Kebiasaan hidup rapi harus dimulai sejak dini. Anak yang beriman harus selalu menjaga kerapiannya. Nah, tahukah kalian apa saja yang harus dirapikan? Yang pertama, rambut kita selalu disisir agar rapi. Yang kedua, baju yang kalian pakai disetrika supaya rapi. Kemudian yang ketiga, buku dan alat-alat sekolah ditata dengan rapi. Kemudian yang keempat, mainan juga ditata dengan rapi, tidak boleh berserakan sehingga membuat rumah menjadi kotor. Sekarang tahukah kalian apa saja manfaat hidup rapi? Hidup rapi banyak manfaatnya. Antara lain, yang pertama, barang yang tersimpan rapi akan mudah dicari. Kemudian kedua, mainan juga tidak akan cepat rusak. Yang ketiga, baju yang disetrika rapi enak dipakai dan indah dipandang. Kemudian yang keempat, kamar dan rumah yang rapi nyaman dijadikan tempat tinggal. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, gaya hidup teratur. Teratur artinya berturut-turut dengan tetap. Hidup teratur artinya hidup dengan kegiatan yang berturut-turut dan tetap. Contoh hidup teratur pertama, makan sehari 3 kali, olahraga setiap pagi, belajar dan mengaji secara teratur, berangkat sekolah tepat waktu di pagi hari, dan tidur tidak terlalu malam, dan bangun lebih awal. Ini kalau dilakukan maka hidup pun bisa teratur. Anak-anak bapak, tahukah kalian manfaat dari hidup teratur? Beberapa manfaat hidup teratur antara lain, pertama, makan, olahraga, dan tidur teratur membuat badan lebih sehat. Belajar dan mengaji secara teratur membuat kita pandai, dan hidup teratur membuat hidup kita nyaman dan tertata. Nah, anak-anak hebat kelas 2, itulah materi singkat kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya dilaksanakan dengan bersih, rapi, dan teratur. Yang melakukannya berarti paham materi hari ini. Tapi kalau anak bapak tidak melakukannya, berarti masih belum paham materi kita hari ini. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang telah menyimak, mengikuti pembelajaran dan mempraktekkannya di rumah. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat yakni orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup materi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 2, pada materi kali ini kita akan belajar bab 9 tentang ayo zikir dan doa setelah sholat. Bapak berharap anak bapak serius mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi bab 9 ini yaitu menjelaskan ketentuan zikir setelah sholat dengan benar. Jadi bapak berharap setelah mempelajari materi ini, anak bapak bisa melaksanakan zikir sesudah sholat. Bukan hanya siap sholat langsung pergi, tetapi berzikir terlebih dahulu, siap itu membaca doa, baru boleh pergi meninggalkan tempat sholat. Zikir menurut syariat artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lafaz zikir adalah kalimat thayyibah. Zikir biasanya kita lakukan setelah sholat. Contoh kalimat thayyibah: istighfar, tasbih, tahmid, dan tahlil. Kita ucapkan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, dan la ilaha illallah. Berikut ini lafaz zikir yang dicontohkan oleh Rasul. Yang pertama kita membaca istighfar, astagfirullahalazim sebanyak 3 kali. Kemudian kita membaca Allahumma anta salam wa minka salam tabarakai rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki kesejahteraan dan Engkaulah kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberi berkah, wahai Tuhanku yang mempunyai kebesaran. Kemudian selanjutnya kita membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian membaca tahmid alhamdulillah 33 kali juga. Dan membaca takbir Allahu Akbar 33 kali. Membaca tahlil la ilaha illallah 33 kali. Kemudian dilengkapi dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wa laul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang beriman pasti selalu berzikir. Zikir mengingat kepada Allah Sang Pencipta. Tergolong beruntung orang yang sering berzikir. Hikmah bagi orang yang sering berzikir antara lain: pertama, semakin dekat kepada Allah, hatinya menjadi tenang, mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah, dan terhindar dari penyakit sombong dan takabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita senantiasa berzikir. Tujuannya agar kita selalu mengingat Allah dan mendapatkan kebaikan. Nah, anak-anak hebat kelas 2, sebagai penutup, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi hari ini dan bisa mempraktekkan zikir setelah sholat 5 waktu. Kenapa? Karena zikir sangat banyak manfaatnya bagi kita. Jangan setelah sholat langsung kabur, langsung pergi, tetapi berzikir dulu, kemudian baru membaca doa. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak-anak Bapak yang telah serius mengikuti materi kali ini. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup materi kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 2. Pada video kali ini kita belajar bab 10 tentang asyiknya belajar kisah ayah para nabi. Bapak berharap anak Bapak serius mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan benar. Nah, Bapak berharap anak Bapak bersungguh-sungguh belajar sehingga bisa memahami materi kali ini, tahu tentang kisah Nabi Ibrahim, dan memahami keteladanan yang bisa kita contoh dari sikap Nabi Ibrahim dengan benar, sehingga bisa dipraktekkan dalam
kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa sikap teladan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pernah bermimpi dalam tidurnya. Mimpi itu terjadi sampai 3 kali. Dalam mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Ismail. Ismail juga seorang nabi, saat itu masih kecil. Mimpi tersebut ia sampaikan kepada putranya. Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada Ismail. Nabi Ismail menjawab dengan tegas, "Hai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah." Akhirnya dengan rela berkorban, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini hanya Allah berikan kepada Nabi Ibrahim untuk menguji ketaatan beliau. Karena taat dan patuhnya, maka Allah memberikan balasan yang setimpal. Begitu hendak menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan domba jantan yang berasal dari surga. Demikianlah sikap rela berkorban, taat dan patuh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah kurban disyariatkan setiap tahunnya. Nah, anak-anak Bapak, itulah pertama kali kurban yang diawali dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini. Setiap tahun di bulan Zulhijjah kita melaksanakan ibadah kurban. Banyak perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan sikap rela berkorban. Antara lain, pertama, membantu orang buta menyeberang jalan. Yang kedua, memberikan uang tabungan kepada korban bencana. Yang ketiga, memungut sampah di tempat umum. Dan yang keempat, memberikan tempat duduk kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Rela berkorban harus dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kita teladani dari Nabi Ibrahim. Itu semua merupakan akhlak terpuji yang harus dilakukan. Selain itu, banyak juga perilaku taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sholat 5 waktu, rajin belajar, hormat kepada orang tua dan guru, serta menyayangi sesama teman. Nah, anak-anak hebat kelas 2, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi ini dan mencontoh perilaku rela berkorban dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Korban menggunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu berbuat baik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah maupun berbuat baik sesama manusia. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang telah mengikuti pembelajaran kali ini. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.